nomor 02 garis miring DPC strip PBB garis miring skep garis miring Angkara 5 garis miring 2020 tentang pengukuhan pimpinan anak cabang pemuda Batak Bersatu Kecamatan Sukmajaya periode 2020-2025 menimbang yang pertama, bahwa untuk memperlancar pencapaian visi dan misi perkumpulan pemuda Batak Bersatu yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pemuda Batak Bersatu. Yang kedua, bahwa untuk menjalankan usaha dan lingkup kegiatan organisasi pemuda Batak Bersatu perlu membentuk susunan badan pengurus yang dapat bekerja menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang ketiga, bahwa untuk keperluan dimaksud perlu diterbitkan surat keputusan berdasarkan pasal 25 dan 26 Anggaran Rumah Tangga Pemuda Batak Bersatu tentang pemilihan, pembentukan, dan pengesahan pengurus. Yang keempat, akta notaris pendirian Pemuda Batak Bersatu nomor 02 tanggal 8 Oktober 2019 dan pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemuda Batak Bersatu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU.001-095.AH.01.07 tahun 2019. Kelima, Undang-Undang 1945 Pasal 28 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat dan pikiran. Nomor 6, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Mengingat hasil rapat pleno tentang pembentukan dan penyusunan struktur pimpinan anak cabang Kecamatan Sukmajaya secara lengkap pada tanggal 2 April 2020 menetapkan pertama, mengangkat dan menetapkan Badan Pengurus Pimpinan Anak Cabang PAC Kecamatan Sukmajaya. Kedua, pengurus pimpinan anak cabang bertanggung jawab untuk mengelola, meningkatkan, dan mengembangkan organisasi pemuda Batak Bersatu untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta melaporkan kegiatan perkembangan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang akan diteruskan kepada Dewan Pimpinan Daerah pada setiap akhir tahun. Ketiga, susunan pimpinan anak cabang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian dari surat keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan-keputusan ini boleh ditinjau kembali dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Depok, Jawa Barat pada tanggal 18 Mei 2020, Pemuda Batak Bersatu DPC Kota Depok. Sebelum saudara dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya akan menanyakan kepada saudara selaku pengurus Pemuda Batak Bersatu pimpinan anak cabang Kecamatan Sukmajaya terpilih periode 2023-2025 tentang kesiapan dan kesanggupannya. Apakah saudara siap dilantik menjadi pengurus PAC Kecamatan Sukmajaya periode 2023-2025? Siap. Apakah saudara bersedia untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ADART Pemuda Batak Bersatu? Bersedia. Apakah saudara terpilih sanggup bekerja satu sama lain dalam menjalankan amanah yang diemban? Sanggup. Saudara-saudara siap, bersedia dan sanggup untuk dilantik sebagai pengurus PAC Kecamatan Sukmajaya terpilih periode 2023-2025 dengan disaksikan bendera merah putih dan seluruh anggota Pemuda Batak Bersatu yang datang. Apakah saudara terpilih siap mengucapkan sumpah jabatan? Siap. Apabila saudara terpilih sudah siap untuk bersumpah, maka tirukan kata-kata yang saya ucapkan.
Saya bersumpah Saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus PAC Kecamatan Sukmajaya akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus PAC Kecamatan Sukmajaya periode 2023-2025 periode 2023-2025 sesuai dengan struktur dan tugas yang diamanatkan. sesuai dengan struktur dan tugas yang diamanatkan. Saya bersumpah akan berusaha semaksimal mungkin Saya bersumpah akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan program kerja sesuai dengan ADART menjalankan program kerja sesuai dengan ADART dan peraturan organisasi pemuda Batak Bersatu. dan peraturan organisasi pemuda Batak Bersatu. Saya bersumpah Saya bersumpah akan menjunjung tinggi kerjasama, akan menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, kebersamaan, dan loyalitas dalam berorganisasi. dan loyalitas dalam berorganisasi. Terima kasih. Dari komentar dari belakang. Saya ulangi sekali lagi. Susunan kepengurusan Pemuda Batak Bersatu PAC Sukmajaya periode 2023-2025 perubahan kedua. Dewan Penasehat dan Pembina Arifin Sijabat. Kepada Bapak Arifin Sijabat, kami persilakan. Tepuk tangan dong, luar biasa, kita luar biasa. Sulung M. Hutajulu, Saya sendiri. Abdul S. Siahaan, P. Tamunan, Ranto Tua Panganibuan, Alvinus Silaban, Melva Anita Boru Pardede. Kedua, Marudut Tua Dwi Pilman Purba. Wakil Ketua 1, Bastian Huta Barat. Wakil Ketua 2, Rudi Nasrani Situmorang. Wakil Ketua 3, Robin Hood Marbun Banjar Nahor. Sekretaris George Budi P. Simanjuntak. Wakil Sekretaris Haryanto Tampukolon. Bendahara Malang Ukur Boru Tariga. Wakil Bendahara Pasca Ambarita. Baik, kepada bidang-bidangnya, organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan ataupun OKK. Kepala Bidang Gramendra Simar Mata. Investigasi, Kepala Bidang Hasiolan Munte. Humas, Kepala Bidang Martanda Marbun. Media Pers dan Publikasi, Kepala Bidang Darles Torang Siagian. Wirausaha, Kepala Bidang Leston Nebaho. Kegiatan sosial seni budaya agama dan olahraga atau pendidikan dengan sos budara, Kepala Bidang Susana Boru Tampumolo. Wakil Kepala Bidang Binsar Siaan. Penelitian dan pengembangan organisasi atau penelibang, Kepala Bidang Repelita Jaya Siahaan. Mitra pemerintah dan perizinan dan anggota organisasi atau disingkat dengan Mintor, Kepala Bidang Baruli Tua Sianturi. Pariwisata dan Lingkungan Hidup, Rumondang Boru Tampugolo. Pemberdayaan Perempuan, Kepala Bidang Rohana Boru Pasaribu. Pertahanan Keamanan ataupun Korlap, Bapak Hendrik Silaban. Dan Satgas Nonton Publik, Warandagas Riko Situmorang, dan WC Sudarma Simamorang, WC Handoko Mana
Satuan Pelajar dan Mahasiswa atau Pusama, Kepala Bidang Betty Boru Ginting, Wakil Kepala Bidang Gracia Boru Sidabuta. Depok, 7 Januari 2023, Dewan Pimpinan Cabang DPC Pemuda Bangsa Bersatu Kota Madia Depok, Sekretaris DPC Anggia Tampu Bolon, Ketua DPC Bapak Edi Hotman Saragi. Baik, kita lanjutkan kembali ke perjalanan Pataka pelantikan pengurus PAC Sukma Jaya yang baru. Kepada saudara Marul Kuba, Ketua terpilih, saudara sudah mengucapkan sumpah jabatan saudara sebagai Ketua PAC terpilih di PAC Sukma Jaya. Moto organisasi dan semangat buat saudara tetap pegang. Sekali panji organisasi berkibar di Sukma Jaya, pantang untuk diturunkan. Siap. Silakan panji-panji PBB Sukma Jaya. Siap. Satu, dua, tiga. Baik, untuk prosesi pelantikan sudah selesai, maka kita ke acara berikutnya. Secara pribadi saya bangga melihat PBB dan juga terharu karena kami merasakan jasanya PBB di keluarga saya. Jadi sampai sekarang bangga saya. Jadi waktu saya meninggal di Jakarta ini, yang ngurusin itu adalah PBB, ngurusin semuanya, komunikasi ke pesawat sampai ke kampung halaman. Nah, ini nyampe di Kuala Namu, terus disambut di Kuala Namu, terus sirene, terus bunyi dari Kuala Namu sampai ke Tele. Yang paling saya senangi waktu kami memberikan karena kami udah senang melihat PBB ini, kami berikan istilahnya ucapan terima kasih kami nggak terima. Kok begitu? Terus sampai sekarang saya masih penasaran PBB ini misi visinya apa sih sebenarnya? Jadi sampai sekarang saya menyelidiki, sampai sekarang saya nggak tahu visi visinya itu apa. Apa masih dalam rahasia, nggak tahu. Tapi yang jelas jasa perbuatan PBB sampai sekarang masih terpuji di masyarakat Batak pada umumnya. Jadi untuk itu kami sarankan untuk ketua baru yang sudah terpilih, Bapak Marul Purba, teruskan yang diperbuat pengurus-pengurus yang lama. Jadi seperti tadi dikatakan untuk menolong sama-sama orang Batak yang timpang keadilan. Ya, untuk menolong yang timpang keadilan. Banyak sekarang orang Batak, terutama Batak-Batak yang sekarang dalam politik sekarang. Di isu politik itu terjadi isu agama. Ini lebih menonjol ini. Jadi kami mengharapkan PBB selalu siap untuk membela khususnya orang Batak di Jabodetabek ini.
Terus saya juga bingung. Per tahun direkrut untuk jadi anggota atau apa gitu ya. Kita ini per tahun udah tua, nggak ada yang diandalkan lagi gitu. Udah berpensiun semua. Mau diandalkan apa kami ini? Terus saya tanya kepada ketua, seperti kami yang sudah kami nggak bisa diandalkan. Apa yang kalian harapkan dari yang udah tua bangkotan seperti kami gitu? Ya yang penting pendapat, usul segala macam untuk kebaikan persatuan PBB, katanya ketua yang baru. Ya udah kalau gitu terima kasih, berarti kami tim pendukung lah di PBB ini. Kami harapkan yang ketua, yang badan jajarannya pengurus, mudah-mudahan terus pertahankan terutama dalam hal untuk keadilan di Batak se-Jabodetabek. Kami terima kasih, puji Tuhan, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Pertama, buat masyarakat kita ya, dari Bapak NKRI, Horas, maju. Mendengarkan statement dari salah satu tokoh dari penasehat dan salah satu tokoh dari Sumajaya, yaitu Abang Amang Tamba. Saya kira Kadip OKK DPC dan juga Kadip OKK Sumajaya nanti bolehlah bersilaturahmi ke sana. Tunjukkan, sampaikan kepada mereka, khususnya kepada abang kita itu, apa sih visi misi organisasi ini. Dan kalau tadi disampaikan kami sudah tua, apa yang bisa kami perbuat untuk organisasi? Toh dia mau saya tenaga mungkin ngama dua. Alain itu saya pikiran, poso lebih saya berpikiran nasihat dan muna sangat diperlukan untuk organisasi ini. Umur boleh tua, tetapi kami yakin pemikiran itu sampai Tuhan berkehendak, pemikiran itu tetap semangat, tetap muda. Mula tumpe dan kowe dilihat kamu tenaga muda tu organisasi. Kalau yakin kami pengaruh muda tu keluarga, tu yang kemuna untuk mendorong bergabung ke organisasi pemuda Batak Bersatu, itu sudah luar biasa. Itu sudah lebih dari materi yang ada. Jadi kalau tadi disampaikan pengalaman pernah terjadi untuk Abang Tamba, bagaimana waktu ada kejadian, ya memang itulah yang diberikan Tuhan kepada kami, kepada pemuda Batak Bersatu, semangat. Khususnya dulu bagaimana di awal pemuda Batak Bersatu DPC Depok berdiri, di saat orang takut untuk keluar karena ancaman COVID, tetapi puji Tuhan, di saat itu juga pemuda Batak Bersatu Kota Madiun Depok berdiri. COVID-1 Indonesia ada di Depok 15 Maret 2020, dan tentu itu juga menjadi tantangan buat kami pengurus pada waktu itu untuk mendirikan yang namanya organisasi yang kita banggakan ini. Kalau tadi abang mengatakan pengalaman dari sini diurus segala macam sampai ke sana, doakan kami untuk kami tetap bisa melakukan hal yang sama sampai Tuhan berkehendak lain buat kami, buat seluruh pengurus organisasi pemuda Batak Bersatu. Bicara tadi masalah materi, memang benar organisasi itu sangat membutuhkan, tetapi kami juga tidak bisa diukur dengan materi yang ada, karena kami punya semangat yang luar biasa. Di atas materi yang mungkin dipunya oleh orang lain. Bangkit bersinergi, berdikari dan mandiri, presisi ya, benar-benar presisi ya, antar kedua. Dan inilah yang selama ini dilakukan oleh pemuda Batak Bersatu sedunia. Tidak ada bagi kita pemuda Batak Bersatu untuk menggolkan satu tingkat itu, kegiatan itu harus dengan cara begini. Saya ketua DPC Depok transfer sekarang duit, tidak ada bahasa seperti itu. Dan inilah yang selama ini dilakukan oleh
revitalisasi dunia. Kenapa? Pemuda Bersatu bukan cuma ada di Indonesia, tetapi sudah ada di beberapa negara. Kalau Tuhan berkehendak tahun ini, DPD Jerman akan berdiri. Kalau Tuhan berkehendak. Jadi sekali lagi pada tambah, ya itulah kami. Tetapi kami punya keyakinan bahwa segi materi memang kami tidak punya, tetapi kami dari segi cara punya semangat yang ada, semangat yang tinggi. Kesehatan, kami diberikan kesehatan, itu lebih juga dari materi apa. Jadi kalau pun kami selama ini Pemuda Bersatu boleh bergerak, itu bergerak dengan mandiri sesuai dengan tema dari PAC Sukma Jaya pada hari ini, semua mandiri. Jadi sekali lagi doakan organisasi ini supaya organisasi ini tetap eksis dengan jalan yang dengan rel yang sudah ditentukan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga Pemuda Bersatu. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota PAC Sukma Jaya, terkhusus kepada rekan juang kami dari DPC, Saudara Manihas Tanggang, Wakil 3 DPC, Saudara Thomas Utasoe, Kadin Investigasi DPC, Saudara Pianto Tambang, Kadin OKK DPC, yang sudah bersinergi dengan pengurus PAC Sukma Jaya sehingga acara pelantikan hari ini boleh berjalan dengan baik. Tentu saya yakin banyak juga kritik yang saudara dapatkan, hadapi di dalam melaksanakan tugas tersebut. Tetapi semua kritikan itu boleh saudara lampaui dan bersinergi dengan pengurus yang ada, sehingga puji syukur acara hari ini boleh kita laksanakan. Acara pelantikan pengurus baru PAC Sukma Jaya boleh kita laksanakan. Yang terakhir kepada ketua terpilih. Menjadi ketua sangat berat. Mau didukung kalau nagolo, ngeri kali berorganisasi ya. Gue sering kiri organisasi kan itu kan. Mau itu berkulana nagolo kan itu. Tetapi kita harus punya keyakinan. Saya berbuat, ada juga yang akan berbuat buat saya. Walaupun itu bukan dari anggota itu sendiri. Ada yang berkati saya. Itu kita harus punya keyakinan seperti itu. Bicara tadi masalah ekonomi kita seperti apa, dari awal Pemuda Bersatu berdiri, Indonesia dan juga Depok tetap dalam kondisi sulit. Tetapi kalau kita bisa berdiri, saya bisa berdiri sampai saat ini di tempat ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi kemarin ketua terpilih, bicara tadi harus sebagai yang nomor bolon. Gak cukup bolon kedua, ya gak cukup. Di atasnya itu harus terapkan. Karena apa? Ya, kalau bicara bolon kan hanya dasar perbuatan, nggak cukup perbuatan di dalam organisasi. Karena kita organisasi sosial, nggak cukup perbuatan. Benar-benar harus pengorbanan waktu. Tetapi puji syukur baru saya melantik pengurus PAC. 11 PAC sudah dilantik dan ada beberapa PAC yang berubah kepengurusannya. Baru saya dapatkan di PAC Sukma Jaya, istri langsung mendukung total. Baru saya dapatkan di Sukma Jaya, asli total yang saya lihat. Karena saya pernah menghadiri rapatnya PAC Sukma Jaya. Ada PAC yang lain, ketua-ketua PAC ada, tapi yang asli di total mengikuti, baru yang saya dapatkan adalah Sukma Jaya. Karena apa? Botol Sari benar, ketua Botol Sari sangat didukung oleh ibu ketua, tetapi karena sekretariatnya ada di rumah itu sendiri, wajib. Ya, wajib. Ini kan tidak di rumahnya. Saya yakin itu tidak di rumahnya. Waktu rapat kemarin juga
tugas rumah. Wajib kan? Jadi harapan kami kepada Ibu Ketua terpilih, jadilah Ibu Ketua yang benar untuk memimpin, ya, untuk memimpin juga kepada ibu-ibu lain yang ada di organisasi Pemuda Batak Bersatu PAC Sukmajaya. Ada bahasa mengatakan berorganisasi itu kan pasti seperti ini, banyak negatif yang diarahkan kepada seluruh anggota dan pengurus organisasi. Sampaikan, netralisir pemikiran mereka, Ibu Ketua, supaya mereka tidak mempunyai pemikiran tersebut. Karena apa? Toh yang kita lakukan selama ini di organisasi kita sampai saat ini, kalaupun ada satu dua yang melenceng, itu sudah kita tindak. Sampai saat ini yang kita lakukan di organisasi semuanya masih berjalan di rel yang sudah ditentukan. Ada yang melenceng sudah kita tindak dan akan kita tindak kalau akan ada yang melenceng. Kenapa? Seorang pengurus, seorang anggota Pemuda Batak Bersatu diharuskan untuk namanya menjaga harkat martabat marwah orang Batak. Harus. Berarti apabila kita memang mau yang diemban kepada kita adalah untuk menjaga harkat kita, martabat kita, wibawa kita, berarti kita pasti akan berusaha berjalan di rel yang sudah ditentukan, rel organisasi yang sudah ditentukan. Jadi kepada Ibu Ketua, ya pesan kami, ya tolonglah untuk kalau ada yang ibu-ibu yang mungkin akan inatan, mungkin berpikiran atau mungkin menyebabkan isu yang tidak enak, sampaikan ini saya istri ketua, saya tahu bagaimana suami saya setiap hari, sampaikan seperti itu. Nah, jadi supaya apa? Supaya seluruh pengurus juga bisa melakukan tugasnya sesuai dengan porsinya, melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi program kerja kita, apa yang menjadi harapan orang Batak khususnya di Kota Medan Depok lewat Pemuda Batak Bersatu, orang Batak dimanapun, profesi apapun, agama apapun, harus naik kasta. Itu adalah target kita bersama. Di pojok manapun di Depok ini, khususnya karena kita ada berada di Depok, di wilayah manapun, di pojok manapun, jangan sampai ada orang Batak yang tertindas. Mohon maaf, kita bukan organisasi agama. Jangan pandang agamanya agama apa, tapi pandang dia adalah muda Batak, muda nama kulit. Siapapun orang Batak yang ada di Kota Medan Depok yang merasa terintimidasi, Pemuda Batak Bersatu hadir. Jadi jangan sampai nanti kedua ada orang Batak di Sukmajaya ini tidak nyaman dengan tetangganya, Ketua Sukmajaya tidak tahu, mungkin akan saya panggil. Ya Ketua ya. Jadi itu harapan kami dan juga kepada seluruh pengurus PAC Sukmajaya. Ketua kita ini bisa stroke apabila pengurus tidak mendukung. Apabila pengurus tidak membackup, ketua kita ini bisa stroke nanti. Belum sampai 2025 udah stroke nanti kalau kita tidak dukung. Tetapi saya yakin apabila semua pengurus mendukung, launching ini luar biasa, presisi, ya. Saya kira ini adalah pemikiran yang luar biasa dari seorang ketua atau mungkin dengan pengurus yang lain. Harapan kita ini bisa terlaksana dan yang tentu nilai positif dan juga pasti adalah untuk kita semuanya, tentu dan khususnya untuk PAC Sukmajaya. Kalau tadi kalau tadi Wakil 3 DPC Bapak Manias sekarang mengatakan bentuk ranting, saya kira itu saya tidak perlu mengucapkan lagi karena mungkin boleh balik saya mengucapkan hal yang sama. Biarlah itu menjadi tugas dan pekerjaan ketua dan juga seluruh pengurus PAC yang baru dilantik pada hari ini, dan pesan kami kepada ketua yang baru sesuai dengan temanya sinergi, sesuai dengan tema yang ditampilkan hari ini yang ingin digapai dari sebagai pengurus apalagi sebagai ketua PAC. Harapan kami kepada rekan-rekan juang kita yang mungkin selama ini sedikit agak lemah dalam hal berorganisasi, rangkul kembali mereka. Karena apa? Mereka pun adalah aset dari
menjalani organisasi. Tetapi pada saat mereka tidak mau untuk dirangkul, ya itu sudah tahu dia mau diapain itu. Ya, bina mereka. Apabila mereka tidak mau dibina, binasakan. Jadi itulah harapan kami kepada ketua terpilih, dan jangan sampai kendor hanya karena semangat yang seperti itu. Ya, ingat, sekali semangat itu sudah terbangun, sampai kapanpun semangat itu harus ada. Tetapi sekali lagi, rongrongan buat kita sebagai ketua itu banyak. Tinggal bagaimana kita melewati, menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekali lagi saya yakin, apalagi khususnya untuk anggota dan pengurus PAC Sukmajaya, yakin saudara mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Sekali lagi, selamat bertugas kepada kedua terpilih, dan tentunya harapan anggota, harapan pengurus ada di pundak saudara. Sekali lagi, berserah kepada Tuhan, berserah kepada Sang Pencipta, supaya saudara diberikan kekuatan, saudara diberikan kesehatan untuk mengemban tugas tersebut. Terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada kita semua. Yang mungkin ada juga yang belum mengenal saya, tapi saya kira bicara Kota Depok, kalau disebut Rahmin Jihan, tadi itu saya menyampaikan hal yang sedikit. Ya. Saya terima kasih. Kita selalu terkomunikasi segala sesuatunya apabila ada sesuatu hal yang perlu kita komunikasikan dalam rangka kemanusiaan. Perlu saya sampaikan buat kita semuanya, sejarah tidak bisa kita lupakan. Sejarah tidak bisa kita lupakan. Mohon maaf kalaupun saya diberikan, tapi saya tidak sampaikan sebenarnya untuk bisa memberikan kesempatan dua kata Tuhan. Bukan saya tolak, tetapi masih ada orang tua yang berkompeten sebagai tokoh masyarakat menyampaikan kesan dan pesan di mana PBB itu melakukan sesuatu perjuangan demi kemanusiaan Batak secara khusus. Dan saya yakin, saya walaupun tidak masuk sebagai anggota PBB sampai saat ini, tapi ingat sesuai yang tema ini. Saya tidak peduli siapapun itu masyarakat, saat ada minta tolong, saya akan tolong. Bukan hanya Batak yang saya tolong. Visi-visi saya, mohon maaf, saya dulu di Kota Kembang 2 periode mencalonkan tanpa ini. Tanpa ini, kalaupun ada di antara kita yang ditokohkan atau mengaku jadi tokoh, saya akan coba. Kalau kita mengaku jadi tokoh, itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita disebut sebagai tokoh masyarakat oleh masyarakat luas, itu yang buat, itulah yang paling bagus. Artinya Depok butuh figur. Kita harus paham, Depok itu butuh figur. Figurnya itu apa? Ini luas. Ya. Kalau ditanya mau mencalonkan mau apa, figurnya apa? Apa yang dia tahu, apa yang sudah dilakukan, implementasinya seperti apa. Jadi saya dulu kemarin itu di Kota Kembang hanya sebagai pesuruh rakyat. Hanya sebagai pesuruh rakyat. Saat masyarakat berkomunikasi dengan saya, pasti saya layani. Karena saya melayani masyarakat online 24 jam. Online 24 jam. Jadi saya walaupun dulu di Kota Kembang kemarin, saya ceritakan sedikit, saya tidak merasa jadi dewan.
saya merasa jadi pesuruh misalnya, mohon maaf, besok saya mau mencalonkan kembali. Kalaupun Tuhan mengizinkan, masyarakat mendukung, saya diwakilkan. Pesuruh saya, apapun yang disampaikan saya, pasti saya usahakan bagaimana itu tidak bisa sih. Bagaimana caranya? Jadi kalaupun nanti ada mungkin di antara kita, mungkin dari ketua boleh, kalau pengen butuh nomor HP saya dari ketua Kecamatan Sumajaya boleh diminta. Karena saya sekarang ini membuat program akte kelahiran secara gratis untuk seluruh pemulung tanpa melihat itu siapa. Saya tidak melihat itu siapa. Yang penting itu adalah warga masyarakat Kota Depok. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ya PBB Kota Depok yang merealisasi dengan sosial, ya apa yang disampaikan tadi Pak orang tua tadi yang memberikan sambutan itu benar. Dan saya bicara juga sama pihak ambulan yang mengantar ke Singkalan sampai ke Samosir, yang mereka notabene mereka itu bukan orang Batak tapi orang Depok. Itulah berkesinambungan antara yang punya sosial, rasa sosial keambulan dengan PBB, dan yang menangani pembiayaannya adalah PBB antar provinsi. Nah, ini salah satu. Jadi benar apa yang disampaikan ketua tadi, PBB itu tidak ada mundurnya, tidak ada gentarnya. Tapi bagaimana kita melakukan, membesarkan, memberikan pencerahan sosialisasi terhadap orang-orang Batak yang ada di Kecamatan Sumajaya secara khususnya, Kota Depok secara umumnya. Jadi ini tugas dari Ketua PBB Kota Depok. Jadi hanya sebagai ketua, ya kalau dia disebut sebagai ketua itu memang sudah berbahu-bahu itu benar berbahu-bahu. Kalau dia mau jadi ketua tidak berbahu-bahu, nggak usah jadi ketua. Karena di situ butuh segala sesuatunya. Berbahu-bahu kan bahasa Barat, ya kan? Kalau bahasa Indonesia itu kan berjiwa besar. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita melihat siapapun, sekecil apapun fisik ekonomi, fisik pendidikannya, jangan sekali-sekali kita lihat dengan sebelah mata. Kita nggak tahu itu siapa besok. Sama dengan ini harapan saya, pesan saya dari dulu juga, ya dari dulu juga. Karena visi saya dari dulu. Saya dulu ada di terminal 5 tahun. Mengendali manusia yang ada di terminal. Saya bisa mengendalikan manusia yang ada di terminal stasiun ini tanpa merasa dikendalikan. Tujuannya apa? Karena tujuan saya menciptakan suatu kenyamanan masyarakat. Dan itu selama 5 tahun saya di sana, itu terminal itu terkendali. Siapapun supir-supir yang ada di situ tidak ada yang tidak mengenal saya, tidak ada yang tidak mengenal. Cuma kalau ditanya namanya Ramizan, tidak ada yang tahu. Maka saya pun banyak yang tidak tahu yang ada di terminal itu. Tahunya kalau di terminal adalah Om Bambang. Ada di sini Ketua PRJ Panjor Lemas, ya Ketua PRJ mantan apa namanya tentara itu. Ya, saya juga sempat sama-sama di stasiun, dia punya mobil 07 bersama adik-adiknya. Ya, jadi ya memang ya dan itulah dinamika kehidupan itu. Yang jelas untuk sekarang, untuk kemarin saya duduk Kembang, tujuan saya apa? Tujuan saya menciptakan suatu gambaran sesama umat beragama. Boleh kita lihat di Kota Depok, ada nggak tempat-tempat ibadah yang direcoki oleh masyarakat? Ada nggak? Nggak ada. Lain hal, misalnya kita mau mendirikan tempat ibadah
Implementasinya seperti apa? Saya ini berkomunikasi dengan kiai-kiai. Saat mereka melakukan kegiatan maulid, saya selalu hadir, diundang. Saya dengar, dan mereka pun banyak yang terbantu. Bikin seminar, karena saya dulu bikin program pembuatan seni masyarakat tiap hari. Itu mulai tahun 2004. Saya belum jadi dewan, hanya saya sebagai wartawan. Pak Kunto adalah guru media saya. Pak Edward Kunto adalah guru saya. Kedua, saya bikin akte kelahiran daripada semua yang namanya Ustaz, makanya Kiai. Jadi kalau udah disebut nama saya, mereka jadi ada. Kalau saya ada di situ dulu, perlu saya sampaikan buat kita. Sudah sebelum tahun saya dulu di Kota Kemang, sudah banyak perkampungan tidak bisa melakukan kegiatan rohani. Apalagi ada orang meninggal tidak bisa melakukan kegiatan rohani. 2004 saya sebagai ketua terpilih di PAC Sumbajaya Depok. Doa dan harapan saya setelah pelantikan ini kita dapat bersinergi dengan pemerintah setempat untuk dapat memajukan program-program yang ada di Kota Depok. Terima kasih.